Pemirsa, pandemi COVID-19 tidak menjadi penghalang untuk mengikat janji suci pernikahan. Di fase transisi menuju tatanan kehidupan baru, ijab kabul dan resepsi pernikahan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Seperti apa pelaksanaannya? Berikut informasinya. Saya terima nikahnya dan kawinnya Dwi Ajeng Widarini binti Bambang Wahyudiono dengan mas kawin tersebut tunai. Saksi mana? Sah, alhamdulillahirabbil alamin. Beginilah prosesi pernikahan Ajeng dan Andi di kantor urusan agama Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat. Tidak pernah terbayang dalam benak mereka untuk melaksanakan pernikahan di tengah pandemi yang tentunya menjadi tantangan tersendiri. Mempelai wajib mematuhi standar protokol kesehatan yang berlaku, antara lain mengenakan masker dan sarung tangan. Selain itu, jumlah orang yang hadir dalam proses akad nikah dibatasi maksimal 10 orang. Kementerian Agama telah mengatur pedoman pelayanan pernikahan di masa pandemi yang tertuang dalam surat edaran bertanggal 10 Juni 2020. Dalam surat itu termaktub bahwa penghulu diperkenankan menolak pelayanan pernikahan jika terdapat pelanggaran protokol kesehatan. Berdasarkan edaran daripada Bimas, Dirjen Bimas Islu, bahwa kita boleh ya untuk membatalkan acara akad nikahnya. Tetapi alhamdulillah sampai sekarang ini setelah kita berikan pengarahan, pengertian kepada masyarakat, semua memahami dan juga menyadari artinya semua standar pada protokol kesehatan. Impian merayakan kebahagiaan dengan mengundang banyak kerabat harus diurungkan demi keamanan. Hal ini sempat membuat pasangan Ajeng dan Andi dilanda cemas, terutama terkait prosedur protokol kesehatan. Kita memang kayaknya sih memang harus menjaga dulu, soalnya kita tidak tahu COVID itu seperti apa penyebarannya ya pasti kan interaksi langsung dan segala macam. Nah itu yang kita batasi bersama sebenarnya. Makanya kami juga membatasi diri gitu, tidak mengundang banyak orang, tapi yang penting kami sudah melaksanakan kewajiban kami gitu ya, sudah mensyahkan pernikahan kami dan itu yang terpenting sih. Menyesuaikan kondisi, Ajeng dan Andi mengubah konsep resepsi pernikahan menjadi acara syukuran yang terbatas untuk keluarga inti. Meski sederhana, nilai sakral pernikahan tetap terasa dan terjaga. Haru, otomatis haru ya, karena pernikahan kan nggak bisa ditunda, sudah direncanakan. Jadi apapun kondisinya, yang penting ijab kabulnya sudah terlaksana. Yang datang pasti dibatasin jumlahnya, nggak sesuai dengan keinginan kita untuk memberikan kebahagiaan ke banyak orang, tapi akhirnya hanya keluarga terdekat yang hadir, tapi syahdu jadinya. Sekarang banyak yang dikurangin prosesi yang tadinya mungkin lebih sakral, jadi ini kita ringkesin gitu, simple gitu, kita buat simple supaya nggak makan butuh waktu lama, nggak involve banyak orang datang gitu. Dari Depok, Jawa Barat, Chandra Irawan, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah restoran di Yogyakarta mulai berbenah menyambut new normal. Padahal pemerintah daerah istimewa Yogyakarta tidak akan tergesa-gesa menerapkan tatanan kehidupan baru. Meski masih berstatus tanggap darurat COVID-19, sejumlah restoran di Yogyakarta bersiap menyambut new normal. Salah satunya restoran yang terletak di kawasan Sewon, Bantul. Mengantisipasi persebaran COVID-19, protokol kesehatan diterapkan bagi pengunjung. Pengelola restoran juga menerapkan physical distancing dan memastikan lingkungan dan peralatan makan tetap higienis. Memasuki era new normal, sejumlah rumah makan sudah melayani dine-in atau makan di tempat. Sama halnya yang dilakukan oleh Resto Seka Tembi di wilayah Parangtritis, Bantul, Yogyakarta. Sudah bersama kami ada Anissa Rizkia di sana. Anissa, apakah ada yang berbeda di Resto Seka Tembi ini dibuka pasca PSBB berlangsung? Di restoran yang ada di Bantul, Yogyakarta ini sudah mulai dibuka untuk umum. Ya, Lovi dan juga pemirsa, saat ini memang sudah dibuka untuk umum, di mana memang pada hari ini
Kota Yogyakarta masih menerapkan masa tanggap darurat COVID-19. Dan tentunya pihak pengelola ataupun owner dari Sakatembi restoran ini terus menerapkan protokol kesehatan, termasuk ketika saya berkunjung ke sini. Wajib mengenakan masker, kemudian mencuci tangan sebelum masuk ke area ini. Dan yang menariknya adalah ketika saya memasuki area restoran ini, memang kita diwajibkan untuk berjaga jarak sekitar kurang lebih 1,5 meter. Dan kapasitasnya pun setiap meja dibatasi maksimal 4 orang saja. Nah pemirsa, saya akan langsung memesan makanan di sini. Bapak, saya pesan capcay-nya 1, kemudian oriental 1, kemudian ikan bakarnya 1, dan jus orange juice ya? Oke. Nah pemirsa, oke, ini sudah langsung ready ya? Oke. Karena kami sebelum hidangan kami untuk di konsumen, kami harus mempercayakan biar ini lebih percaya untuk kesehatan. Bapak buka. Ya, ini 36, jadi pelayan kami sehat dan tukang masak kami sehat. Ya. Baik. Ini karena sudah ready, langsung kita akan sajikan di atas meja, dan memang ini pelayanannya pun juga menggunakan SOP ya. Bapak, saya boleh berbincang dengan Bapak di samping saya? Sebelumnya saya mau tahu nih, Bapak selaku jabatannya sebagai apa nih di resto ini? Sebagai pemilik Sakatembi. Namanya siapa, Pak? Nama saya Nunung Prasetyo. Pak Nunung, kalau boleh tahu, selain tadi saya juga diberikan peraturan ya untuk menaati protokol kesehatan, apa saja nih SOP yang diterapkan di restoran Bapak? Setiap pengunjung wajib cuci tangan, setelah itu harus pakai masker, dan kita pakai termogan itu wajib, dan juga untuk karyawan kami, karena karyawan kami juga harus setiap hari kita termogan bersih semua, dan lokasi juga tiap pagi kita disinfektan gitu. Nah Pak, jika kita lihat ini kan penggunaan gelas, kemudian sendok, garpu, dan juga piring ini kan menggunakan kaca ya Pak ya. Berarti kan akan dicuci, kemudian digunakan kembali. Nah terus pencucian ini seperti apa Pak yang dilakukan oleh pihak restoran? Ya, untuk menjaga kesehatan kami dengan cuci piring dan gelas dengan air panas Mbak. Jadi biar benar-benar sehat, higienis, dan ada bakteri-bakteri itu dengan air panas. Berarti benar-benar disterilkan ya sebelumnya. Nah, kalau boleh tahu nih, di masa pandemi ini pemerintah Kota Yogyakarta menerapkan tanggap darurat COVID. Sebenarnya Bapak ini membuka warung ataupun restoran ini sejak kapan sih Pak? Kami sejak seminggu yang lalu, karena juga kami di Desa Wisata Tembi, jadi ada peraturan juga sama masyarakat membuka usaha warung dan hotel seminggu yang lalu. Baru seminggu yang lalu ya. Ya semoga dengan dibukanya ini membalikan kembali roda perekonomian ya Bapak ya. Saya akan langsung menikmati. Terima kasih Pak Nunung, dan tentu saja tadi sudah diberikan info bahwa ini disterilkan terlebih dahulu, jadi saya merasa aman ketika makan di Resto Sakatembi. Nah, kembali kepada Lofi yang ada di studio. Wah Anissa, saya jadi pengen ke sana nih ikut-ikut Anissa. Selain memang dijamin aman akan COVID-19, di sana juga kelihatannya suasananya enak sekali. Baik, terima kasih Anissa Rizky yang melaporkan langsung dari Yogyakarta. 10 nelayan hilang di perairan Selat Sunda. Mereka hilang setelah kapal motor yang mereka tumpangi dihantam gelombang tinggi. Badan SAR Nasional hingga hari ini masih mencari 10 nelayan yang hilang di perairan Selat Sunda. Pencarian dengan menyisir Pulau Rakaya Besar dan Pulau Rakata Kecil yang menjadi titik hilangnya 10 nelayan itu. Tim SAR menemukan jaket pelampung yang diduga digunakan nelayan. 10 nelayan hilang setelah kapal motor Puspita Jaya yang mereka tumpangi terbalik setelah dihantam gelombang tinggi. Saat kapal terbalik, 16 nelayan berenang menuju Pulau Rakata. Karena tidak kuat, 6 orang kembali ke kapal terbalik tersebut. Sementara 10 orang lainnya hilang. KM Puspita Jaya berangkat dari Teluk Labuan Kabupaten Pandeglang menuju perairan Pulau Rakata untuk mencari ikan Jumat pagi. Pada sore hari kapal dikabarkan dihantam gelombang di sisi kanan lambung yang mengakibatkan kapal terbalik.